Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya pada sosok dua orang Nabi ini terdapat keteladanan yang patut kita tiru. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wa man ma'ah." Sesungguhnya terdapat suri teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang yang bersamanya. Di antara keteladanan yang patut kita tiru pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Ismail alaihissalam, pada peristiwa kurban, keteladanan, keistiqamahan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam hak, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Ketika keduanya Ibrahim dan Ismail mereka memperserahkan urusan mereka kepada Allah, dan ketika Nabi Ibrahim menaruh Nabi Ismail di atas pelipisnya, "Wa nadainahu ya Ibrahim." Kata Allah, kami panggil, "Wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, inna kadzalika nazlul muhsinin." Sungguh engkau telah membenarkan mimpi yang engkau lihat, dan kami, kata Allah, akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah ujian yang nyata bagi orang-orang yang beriman. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Dan kami ganti Ismail dengan sembelihan yang mulia. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Dan kami sisakan cerita Nabi Ibrahim bagi orang yang setelahnya. Salamun ala Ibrahim. Kesejahteraan bagi Ibrahim. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Seperti itulah seorang muslim, seperti itulah seorang ahlu sunnah wal jamaah. Senantiasa dia berada dalam ketaatan kepada Allah, senantiasa dia istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputnya, sampai dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Janganlah Anda mati kecuali Anda mati dalam ketauhid kepada Allah, dalam keadaan Anda beriman kepada Allah. Janganlah Anda meninggal dalam keadaan kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Sebab itulah seorang beriman, dia istiqamah dalam ketaatan kepada Allah ketika dia ditimpa musibah, ketika dia diuji dengan berbagai macam penyakit. Tidak dia berdoa, tidak dia memohon kecuali kepada Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, dialah Tuhan, dialah Zat yang mengangkat penyakitku. Tidak dia datang kepada dukun-dukun, tidak datang dia kepada tukang ramal. Man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kata Rasul sallam, barang siapa yang kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah seorang mukmin istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, tidak memakai tangkal-tangkal, tidak memakai jimat-jimat, tidak memakai sesuatu yang mendatangkan manfaat ataukah menghilangkan mudarat, tidak memakai kain-kain untuk melariskan dagangannya. Kalau Anda melakukan demikian, sungguh Anda menjadikan makhluk tersebut seperti Allah. Anda menjadikan makhluk tersebut memiliki kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menantang Anda. Kata Allah, "Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha." Dialah Tuhan yang menciptakan langit tanpa tiang yang kalian lihat. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan dialah Allah yang menjadikan di atas bumi gunung-gunung agar bumi tersebut tidak bergerak. Wa bassa fiha min kulli dabbatin. Dan dialah Allah yang memberikan rezeki terhadap makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Wa anzalna minas samaa'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. Dialah Allah yang menurunkan dari langit hujan. Dengan hujan tersebut tumbuhlah berbagai macam tumbuhan yang indah. Kemudian Allah mengatakan, "Hadza khalqullah." Inilah ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Kata Allah, tampakkan kepada aku, tunjukkan kepada aku yang kalian jadikan kekhususan bagiku. Apa yang dia ciptakan? Apa yang bisa dia perbuat? Balidh zalimuna fi dhalalin mubin. Sungguh mereka itu telah berbuat zalim,
dan orang-orang zalim pada kesesatan yang nyata. Sebab itulah seorang muslim. Sebab itulah seorang muslim, dia senantiasa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah sampai anjal menjemputnya. Ketika dia berusaha, ketika dia berbisnis, ketika dia berdagang, ketika dia mencari rezeki, dia tidak mencari rezeki kecuali sesuatu yang halal. Dia tidak mencari nafkah untuk keluarganya kecuali sesuatu yang halal. Dia tidak melakukan praktek-praktek haram, tidak berbisnis dengan cara riba, tidak memakan uang riba, tidak bekerja di tempat riba. Sungguh besar muka Allah terhadap orang-orang yang bermuamalah secara riba. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Jika kalian tidak berhenti, kata Allah, komandangkan perang bagi orang-orang yang tidak berhenti dari riba. Musuh anda adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Azizul Jabbar, Tuhan yang maha perkasa, langit dan bumi di tangannya, anda akan berperang dengannya. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau membawa perkataan Imam Malik. Berkata Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau mengatakan, "Ma wajadtu fi kitabillah a'zamu dhanban min ayyadkhila ar-rajulu fi jawfihi min ar-riba." Sesungguhnya, kata Imam Malik, saya tidak mendapatkan di ayat suci Al-Quran dosa yang paling besar, dosa yang sangat dimurkai oleh Allah, kecuali seseorang memasukkan di dalam perutnya, di dalam kerongkongannya dari perbuatan riba. Supported by Gema Madinah Store.